السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal 'Azamah, yang kembali mempertemukan kita di majlis di salah satu tempat terbaik untuk mempelajari ilmu yang diturunkan Allah tabaraka wa ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian diwarisi oleh generasi-generasi kaum muslimin dari para sahabat kepada para tabi'in, dari para tabi'in kepada atba'u tabi'in, dan seterusnya hingga sampailah ke zaman kita. Dan umat Islam tidak akan pernah kosong dari kaum yang akan terus mewarisi kebenaran. Akan ada terus Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kebenaran itu mengalir dari generasi ke generasi berikutnya, generasi berikutnya ke generasi berikutnya sampai akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq." Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku, mereka akan tegak jelas di atas kebenaran. La yadurruhum man khalafahum, tidak memberikan mudarat kepada mereka siapapun yang menyelisihi mereka, berbeda dengan mereka. Wala man khadalahum, juga tidak memberikan mudarat kepada mereka siapapun yang ingin menghinakan mereka. Yang satunya perbedaan pendapat, perselisihan, tidak memberikan mudarat kepada mereka. Yang keduanya sengaja untuk menghancurkan mereka. Siasat demi siasat diatur untuk menghancurkan mereka, tidak memberikan mudarat itu kepada mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datangnya perintah Allah untuk hancurnya dunia beserta isinya. Hadis ini jaminan bagi kaum muslimin bahwa agama mereka akan dipelihara oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan cara tasma'una minni wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum.
kalian mendengar dariku, kata Nabi SAW, yaitu generasi para sahabat. Wa yusma'u minkum, dan akan didengar dari kalian. Wa yusma'u mimman yasma'u minkum, dan didengar dari orang yang mendengarkan kepada kalian. Begitulah agama dari generasi ke generasi diturunkan. Kata para ulama, minal akabir ilal asaghir, dari tetua-tetua agama kepada generasi-generasi berikutnya. Dan generasi berikutnya, setelah hilang generasi tua, mereka lah yang menjadi generasi tua, kemudian mewariskan lagi kepada generasi berikutnya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala mentakdirkan semua itu karena hujjah Allah harus berdiri di permukaan bumi. Dan Allah tidak akan lagi mengutus seorang nabi setelah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Kalau para nabi telah ditutup, sudah pasti para rasul juga ditutup. Karena tidak mungkin menjadi seorang rasul kalau sebelumnya belum menjadi nabi. Setiap rasul pasti nabi, dan belum tentu setiap nabi adalah rasul. Allah tidak akan lagi mengutus nabi, apalagi mengutus rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya nabi telah berakhir. Wahyu dari langit ditutup dengan cara disampaikan kepada manusia, sudah ditutup. Dan agama harus terus berjalan dan berdiri, sehingga harus ada orang-orang yang menegakkannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan generasi-generasi penerus agama Rasulullah SAW menegakkan agama, walau mereka bukan nabi dan rasul. Mereka hanyalah para ulama, para ahli ilmu yang mewarisi ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagian para ulama mengatakan, ulama'u ummati Muhammad, ulama-ulama dari umat Nabi Muhammad, ka'ambiya'i Bani Israel, bagaikan nabi-nabi Bani Israel. Bagaikan, bukan ya, difahami dengan baik agar tidak salah dalam memahami. Bagaikan ulama-ulama umat Nabi Muhammad, bagaikan nabi-nabi Bani Israel. Diutusnya Rasul kepada Bani Israel seperti Nabi Musa alaihi salam. Setelah itu penerus agama di generasi mereka adalah nabi-nabi yang kemudian mendakwakan agama Nabi Musa alaihi salam. Umat salah dibenarkan, umat salah dibenarkan, umat salah diutus lagi nabi untuk membenarkan kesalahan umat. Demikian juga tugas ulama-ulama dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat salah dibenarkan, umat salah dibenarkan. Umat keliru, Allah tabaraka wa taala mentakdirkan seorang alim yang memperingatkan umat untuk kembali kepada jalan Allah subhanahu wa taala, kepada risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tugas ulama-ulama dari umat Nabi Muhammad bagaikan tugas para nabi pada Bani Israel, sehingga kebenaran akan tetap berdiri tegak sampai hari kiamat sebagai hujjah kepada manusia. Karena Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan mengadab siapapun, individu atau kelompok, sedikit atau kaum yang besar, kalau Allah belum tegakkan hujjah kepada mereka, belum disampaikan risalah Islam kepada mereka, dan mereka tidak tahu apa itu Islam, apa itu hujjah, apa itu agama Allah, Allah tidak akan pernah menghadap mereka sampai Allah datangkan hujjah kepada mereka. Kalau hujjah pada zaman-zaman dahulu adalah Rasul dan Nabi-Nabi penerus Rasul, maka hujjah pada zaman Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Muhammad SAW dan ulama-ulama yang terus mewarisi agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu lahum taba', kita mengikuti para ulama tersebut insyaallah ta'ala.
Tidak dengan ungkapan kata saja, karena ungkapan kata tidak ada arti tanpa bukti nyata. Mengikuti para ulama dengan benar-benar berpedoman kepada ilmu yang mereka bawa dan mengamalkan apa yang mereka ajarkan kepada kita. Sesungguhnya saya yakin dan percaya siapapun yang berdakwah, dia pasti mengatakan ini adalah dakwah Islam, ini adalah dakwah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Akan tetapi bukti di lapanganlah yang akan menunjukkan siapa yang benar-benar mengikuti dakwah itu dan siapa yang benar-benar mengamalkan dakwah dari agama Islam itu sendiri. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, dimanapun antum berada. Kita lanjutkan perjalanan kitab Ta'zimul Ilmi kita. Pada pertemuan yang lalu kita pada pembahasan Al-Ma'qidus Tsalits, poin yang ketiga dari Ta'zimul Ilm, jam'u himmatin nafsi alaih, mengumpulkan seluruh semangat keinginan terhadap ilmu. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah menjadi hal yang topik pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, bahwa Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ihris ala ma yanfa'uk, engkau harus rakus terhadap apa yang bermanfaat untukmu. Ini poin yang pertama, harus kita lihat mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Dan kita katakan tidak ada di permukaan bumi ini manfaat yang lebih hebat daripada ilmu. Tidak ada di permukaan bumi ini manfaat yang lebih hebat daripada ilmu. Seluruh kebaikan yang ada di permukaan bumi adalah buah daripada buah ilmu, dan seluruh keburukan yang ada di permukaan bumi buah daripada buah tidak berilmu alias kebodohan tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dakwah para nabi dan para rasul adalah kepada ilmu, dan dakwah iblis dan bala tentaranya adalah melupakan orang, melupakan manusia dari ilmu, dengan cara mengalihkan manusia kepada ilmu-ilmu yang mereka anggap ilmu, tapi sebenarnya itu bukanlah ilmu. Mengalihkan manusia kepada hal-hal yang tampilannya seolah-olah ilmu, tapi dia bukanlah ilmu. Yang kata para ulama, ilmu itu, ilmu yang tadi yang seolah-olah dia adalah ilmu tapi bukanlah ilmu, la yanfa'u ilmu wa la yadurru jahluh. Tidak bermanfaat ilmunya, juga tidak memberikan mudarat, tidak berilmu tentang hal tersebut. Tahu kita tidak ada manfaat, tidak tahu kita juga tidak memberikan mudarat apapun. Kepada ilmu-ilmu yang seperti ini syaitan akan mengarahkan manusia, sehingga mereka merasa juga bergelut dalam ilmu, tapi ilmu yang seperti ini, ilmu yang kalau tidak tahu pun kita tidak memberikan mudarat, kalau tahu pun kita tidak memberikan manfaat. Sekarang kita berdiskusi panjang tentang bumi ini hamparan atau bulat. Bumi ini hamparan atau bulat. Berdiskusi panjang. Seorang ilmuwan dengan ilmuwan yang lainnya, selesai 1 jam, 1 jam setengah diskusi. Pertanyaan kita, tahu kita ilmu bumi ini bulat atau hamparan, apa gunanya untuk kita? Dan tidak mengertinya kita, tidak faham kita, tidak bisa kita membuat kesimpulan yang rajih, bumi ini bulat atau tidak bulat, apa mudaratnya bagi kita? Sangat berbeda dengan wudu. Ilmu tentang berwudu, ma'asyarul muslimin wal muslimat. Tahu kita tentang ilmu wudu, manfaatnya luar biasa.
Tidak tahu kita tentang ilmu tentang wudu, mudaratnya luar biasa. Betul atau tidak? Tahu kita ilmu tentang wudu, manfaatnya luar biasa. Tarattaba alaihi sihhatus shalah. Sahnya salat kita bergantung kepada wudu itu. Dan salat adalah tiang agama, rukun daripada rukun Islam. Tidak tahu kita ilmu tentang wudu yang benar, mudaratnya luar biasa. Namun lihat betapa banyaknya manusia ingkabbu ala ulumil ard. Mereka serius mengurus urusan ilmu bumi, namun mereka tidak serius berbicara tentang wudu. Ya laha min ghaflah. Alangkah lalainya manusia, mana ilmu yang bermanfaat untuk mereka dan mana ilmu yang tidak bermanfaat untuk mereka. Lihat perjalanan manusia mempelajari ilmu alam. Apa yang ada pada kata, dari kepala sampai kaki diurai satu persatu. Subhanallah. Pada pembicaraan dengan salah seorang kaum muslimin, pembicaraan kita ketika itu pada masalah saf. Beliau bertanya tentang sebuah pertanyaan tentang saf. Dari mana dimulai saf apabila saf yang di depan sudah penuh total? Apa yang harus dilakukan? Ketika dimulai, dari mana kita memulai saf? Ada yang memulainya dari kanan, ujung kanan Ustaz. Ada yang memulainya dari ujung kiri Ustaz. Yang mana yang betul? Kita katakan kedua-duanya tidak betul. Dari kanan, ujung kanan dimulai tidak betul. Dari ujung kiri dimulai tidak betul. Dimulai dari arah yang sejajar dengan imam dari tengah. Intinya pembicaraan agak panjang. Intinya beliau kemudian di akhir mengatakan, sebenarnya semuanya diatur Ustaz ya, sudah lengkap. Cuman ilmu-ilmu yang sepele seperti ini banyak orang tidak mengajarkan. Saya katakan gak sepele Bapak. Jangan katakan sepele. Ilmu tentang saf jangan katakan sepele. Justru ilmu yang sepele itu ilmu tentang planet Mars. Itu ilmu yang sepele, nggak ada apa-apanya. Tahu kita tentang planet Mars, nggak ada untungnya untuk kita. Nggak tahu kita apa yang di planet Mars, nggak ada untungnya untuk kita. Ilmu yang sepele, ilmu tentang bulan, nggak ada apa-apanya. Nggak ada untungnya untuk kita. Ada apa di bulan? Ada makhluk hidup atau tidak? Ada makhluk bernyawa atau tidak? Ada aliens di sana atau tidak? Nggak ada untungnya untuk kita. Tapi ini bukan ilmu sepele. Ilmu tentang mengatur saf bukan ilmu yang sepele. Kalau dia ilmu yang sepele, tidak akan turun malaikat Jibril ke bumi untuk membawa ilmu itu. Namun manusia yang menyepelekannya. Manusia yang kemudian menyepelekannya. Sehingga akhirnya apa? Lihat saf kaum muslimin amburadul. Sehingga membuat hati mereka pun amburadul. Sebagaimana kata Nabi SAW, wala takhtalifu, jangan saf kalian itu tidak teratur rapi, fatakhtalifa qulubukum, sehingga hati kalian pun berantakan, satu sama lainnya berantakan. Berselisih saf kalian, satu ke depan, satu ke belakang, berselisih hati kalian, nggak mau bersatu dia. Ini bukan masalah sepele. Jadi lihat kepada apa yang bermanfaat. Dan manfaat, inti manfaat di permukaan bumi adalah ilmu. Seluruh manfaat di permukaan bumi buah daripada buah ilmu. Wasta'in billah, kemudian minta bantuan Allah. Kalau bukan Allah yang menolong, kita tidak akan bisa apa-apa. Wala ta'jiz, jangan melemah. Terus mengejar, berusaha. Jangan mati semangat. Kita harus bersemangat, dan ini yang menjadi titik pembahasan kita, semangat untuk terus menimba ilmu. Kita lanjutkan perjalanan kitab kita yang pada pertemuan yang lalu kalau saya tidak salah berakhir pada perkataan Syekh Shalih Al-Utsaimin, fanhad bihimmatika wastaiqidh minal ghaflah fa innal 'abda idza ruziqa himmatan 'aliyatan futihat lahu abwabul khairat wa tasabaqat ilaihil masarrat. Sampai di situ pertemuan kita pada pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi Kitabil Fawaid.
Berkata Imam Ibnul Qayyim, di dalam kitab beliau Al-Fawaid, "Idza tala'a najmul himmati fi dhalami lailatil batalah, fi dhalami lailil batalah, wa radifahu qamarul azimah, asyraqatil ardu binuri rabbiha." Apabila bintang semangat untuk menimba ilmu, semangat untuk mencari agama Allah telah terbit pada gelapnya malam batalah. Batalah malas-malasan, berpangku tangan, nganggur. Ini arti daripada batalah. Sehingga orang-orang preman yang kerjaannya duduk-duduk, ganggu-ganggu orang, itu dalam bahasa Arab battal. Orang enggak punya kerjaan. Waradifahu qamarul azimah. Setelah terbitnya bintang semangat, datang pula kemudian bulan tekad yang sangat kuat. Asyraqatil ardu binuri rabbiha. Maka akan bersinarlah bumi dengan cahaya dari Rabbnya. Ibnul Qayyim pujangga, ahli bahasa. Dan beliau dalam hal ini mengalahkan gurunya Imam Ibn Taimiyah rahimahullah. Wa man ta'allaqat himmatuhu bimat'amin aw malbasin aw ma'kalin aw mashrabin lam yashumma raihatal ilmi. Barang siapa yang semangatnya bergantung kepada makanan, pakaian, dan minuman, maka dia tidak akan pernah mencium aroma ilmu. Barang siapa yang keinginannya untuk membenahi makanan dan makanan, minuman dan minuman, pakaian dan pakaian. Dan ketika ini disebutkan, bukan berarti hanya ke sini. Intinya dunia dan kelezatannya. Intinya adalah dunia dan kelezatannya. Keinginannya untuk itu, dia tidak akan pernah mencium wanginya aroma ilmu. Oleh karena itu, kenapa Allah berfirman kepada penduduk neraka yang sekarang ada di permukaan bumi? Allah berfirman dan mengarahkan itu kepada mereka. Seperti ayat yang kita dengarkan bacaannya oleh imam kita di pagi hari ini. Allah arahkan pembicaraan Allah, firman Allah kepada siapa? Kepada ciri-ciri penduduk neraka di permukaan bumi. Kata Allah, kulu wa tamattaru. Makanlah, bersenang-senanglah. Subhanallah. Makanlah, makan. Kamu hidup untuk makan, makanlah. Wa tamatta'u, kamu ingin bersenang-senang, hidup untuk itu, bersenang-senanglah. Qalilan, kamu perlu tahu itu hanya sebentar. Siap nanti. Ada api yang besar, ada adab yang pedih. Seolah-olah Allah mengatakan, kamu hidup untuk makan, makanlah. Mau hidup untuk bersenang-senang saja, bersenang-senanglah. Nanti tunggu adabku. Bukan perintah untuk makan di sini ya. Bahkan ini adalah ancaman. Allah marah sudah. Sebagaimana seorang ayah melarang anaknya pergi main di siang hari, si anak tetap merengek, minta main. Hari siang jam 12, jam setengah 1, panas. Akhirnya si ayah marah dan mengatakan, pergilah. Mau pergilah. Itu bukan perintah, tapi amarah. Allah sudah benci kepada orang-orang yang hidupnya untuk makan, untuk bersenang-senang. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun.
Kalian pelaku dosa, hiduplah untuk makan, hiduplah untuk bersenang-senang. Umat Islam hidupnya bukan untuk itu. Bukan untuk makan, bukan untuk bersenang-senang. Maka antum bisa lihat di tempat-tempat yang makanan di sana lezat, insya Allah yang paling banyak nongkrong di sana ciri-ciri penduduk neraka. Orang yang punya indikasi penduduk neraka. Perhatikanlah. Di tempat bersenang-senang, apatah lagi. Yang akan nongkrong di tempat bersenang-senang itu mereka-mereka yang mempunyai indikasi ke neraka. Kita tidak berani mengklaim. Klaim itu haram hukumnya. Oh, ini orang yang makan di restoran ini ke neraka. Enggak juga, enggak itu maksud kita. Tapi lihat, makanan-makanan lezat, makanan-makanan mahal, itu insya Allah indikasi-indikasi orang mengumpul di sana, itu mayoritas ya, kita bicara mayoritas. Ciri-ciri ke neraka itu. Bukan tidak boleh kita makan makanan lezat, boleh. Sebagai bukti implementasi daripada firman Allah Taala, kata mereka memang hidup untuk apa? Mereka hidupnya untuk makan memang. Penduduk neraka hidup di permukaan bumi untuk makan memang. Dan untuk bersenang-senang. Mereka tidak punya semangat untuk ilmu, punya semangat untuk menghafal, punya semangat untuk menebarkan kebenaran, berdakwah, berjuang, berkorban seperti para sahabat. Enggak ada yang seperti itu. Mereka doa untuk mengurus diri mereka sendiri, makan, bersenang-senang. Dan ketika kita baca firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang lain di dalam surat Muhammad, Allah juga mengatakan hal yang seperti itu. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, yatamatta'una, mereka hidup untuk bersenang-senang, wa ya'kuluna, mereka hidup untuk makan. Kama ta'kulul an'amu, sebagaimana hewan-hewan pun makan. Fannaru mathwallahum, neraka tempat kembali untuk mereka yang hidupnya di dunia hanya untuk bersenang-senang dan hanya untuk makan. Maka semangat kita harus diarahkan kepada ilmu. Wa'lam bi anna al-ilma laysa yanaluhu man hammuhu fi mat'amin aw malbasi fahris litablugha fihi adhan wafira wahjur lahu tibal manami wa ghallisi. Dan ketahuilah bahwasannya ilmu tidak akan didapatkan ilmu tersebut oleh orang yang keinginannya dan semangatnya untuk makanan atau pakaian. Fahris litablugha fihi haddan wafira, dan bersemangatlah agar engkau mencapai jatah yang sangat besar, mendapatkan bahagian yang sangat besar daripada ilmu. Wahjur lahu tibal manami, dan jauhilah nikmatnya tidur, wa ghallisi, dan bangunlah segera di pagi hari yang sangat gelap. Ghallis maksudnya bangun di pagi hari yang masih gelap, segera bangun, jangan terlalu nyaman tidur. Maka penuntut ilmu itu biasanya tidur mereka tidak sama dengan tidurnya orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Mereka akan ada waktu-waktu di mana orang-orang pada nyaman tidur, mereka sedang bangun dan mereka sedang bangkit. Wa inna mimma yu'lil himmah wa yasmu bin nafs i'tibaru haliman sabaq. Sesuatu yang bisa meninggikan semangat, yang membuat jiwa akan mencari ketinggian, i'tibaru haliman sabaq, melihat kepada keadaan generasi-generasi yang telah lalu. Artinya membaca sejarah umat-umat terdahulu, bagaimana semangat mereka menuntut ilmu. Wa ta'arrufa himamil qaumil madin, dan mengetahui bagaimana semangat-semangat kaum yang telah berlalu. Di antara cara untuk menimbulkan semangat, baca sejarah mereka-mereka yang telah mendahului kita, dari mereka-mereka yang memang semua manusia sepakat mereka ahli ilmu. Baca sejarah mereka, itu akan membuat kita termotivasi untuk bersemangat. Fa Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, dalam biografi Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, kana wa huwa fis siba, adalah Ahmad bin Hanbal ketika masih kecil.
kecil baru, sabi, masih kanak-kanak. Rubbama aradal khuruja qabla al-fajri. Kadang-kadang ingin keluar dari rumah sebelum waktu fajar untuk nuntut ilmu. Semangat dia untuk duduk di majelis-majelis ilmu, mendengarkan sekaligus menghafalkan perkataan para ulama di zaman beliau, membuat beliau ingin keluar dari rumah belum lagi sholat subuh datang, sebelum waktu fajar. Ila hilaqi syuyukh, semangat untuk hadir ke halakoh-halakohnya para syuyukhul ilm, guru-guru ilmu. Fatakhudhu ummuhu bithiyabihi, ibunya memegang pakaiannya, menghalangi Imam Ahmad untuk pergi sebelum subuh. Wa taqul, dan ibunya berkata rahmatan bihi, dengan penuh kasih sayang kepadanya, hatta yu'addinan nasu au yusbihu, tunggu dulu orang azan, tunggu pagi nak baru pergi. Kecil baru kanak-kanak sudah cinta ilmu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, untuk ulama-ulama besar yang memang akan merubah, akan memiliki sesuatu yang luar biasa di dalam ilmu, manusia pilihan, Allah yang memilihnya. Imam Ahmad dari kecil, Allah akan mentakdirkan orang-orang mulia yang luar biasa untuk berkhidmat kepada ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala, dan dari kecil itu akan kelihatan. Dari biografi mereka di saat kecil saja sudah kelihatan. Ini semangat anak kecil bernama Ahmad bin Hanbal. Anak kecil ketika itu maksudnya. Nah, apabila kita lihat semangat kita ketika kecil, nah, jauh sekali antara timur dan barat, antara Thara dan Thuraya. Pernah mendengar Thara dan Thuraya? Thara adalah lapisan bumi paling bawah. Thuraya nama bintang yang paling tinggi yang diketahui manusia. Jadi ketika sesuatu sangat jauh sekali, orang Arab mengatakan baina Thara wa Thuraya. Perbandingannya antara Thara dan Thuraya. Thara lapisan bumi paling bawah, dan Thuraya bintang yang paling tinggi. Dan Thara ada di dalam Al-Quran, Thuraya tidak. Thara dalam surat Taha. Dalam surat Taha Allah bicara tentang Thara. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tahta Thara. Di awal surat Taha. Di awal-awal surat Taha. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta Thara. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta Thara. Dan Thara ada dalam Al-Quran. Wa qara al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah Sahih al-Bukhari. Dan Imam Khatib al-Baghdadi rahimahullah membaca Sahih al-Bukhari. Kullahu ala Ismail al-Hiri. Seluruh Sahih Bukhari itu dari awal sampai akhir dikhatamkan, dibaca di depan gurunya Ismail al-Hiri dalam biografi Imam Khatib al-Baghdadi. Fi thalathati majalis, khatam dalam 3 pertemuan. 3 kali pertemuan Sahih Bukhari khatam, selesai dari awal sampai akhir. Majelis yang pertama 2 malam, ithnatani minha fi lailataini. 2 majelis yang pertama itu di 2 malam. Min waqti salatil maghribi, dia mulai duduk di depan gurunya Ismail al-Hiri setelah salat maghrib, ila salatil fajri, sampai azan salat subuh. Wal yaumi tsalits, pada hari yang ketiga, min dhahwatin nahar, dari waktu duha di siang hari, ila salatil maghrib. Wa minal maghribi ila tulu'il fajr, dari maghrib nyambung lagi ke salat subuh berikutnya. 3 majelis berturut-turut khatam Sahihul Bukhari. Ma'asyiral muslimin, yang jumlahnya lebih daripada 37.000 Sahih Bukhari itu hadisnya, mulai dari panjang sampai yang pendek. Dan ketika para ulama membaca kepada gurunya, tidak hanya membaca selesai, tapi membaca dan yang tidak dia pahami tanya ini masalahnya apa, tapi secara ringkas.
Tidak disyarah panjang-panjang oleh gurunya. Hal-hal yang muskil di pemahaman murid ditanyakan. Murid yang bertanya. Atau memang guru melihat ada sesuatu faedah penting dalam hadis yang sangat-sangat penting, kalau muridnya tidak tahu diberitahu. Seperti itu. Terus lanjut. Secara ikhtisar, belajar secara ringkas. Dan ini juga metode para ulama terdahulu yang zaman sekarang sudah hampir tidak lagi dikerjakan orang. Yaitu belajar matan-matan yang usul dalam agama Islam, namun dipelajari dulu secara ringkas dulu. Dikhotamkan secara ringkas. Habis, dimulai lagi dengan syarah yang sedikit lebih panjang. Sampai selesai, mulai lagi dengan syarah yang lebih panjang. Dan ini cara ilmu ulama-ulama salaf. Dan ulama-ulama, maksudnya ulama-ulama, pola-pola orang mutaakhirin zaman sekarang, kalau bisa pendek aja, syarahnya 2 jam. Pola orang sekarang. Sedikit saja. Kadang-kadang kita dengar orang ceramah, Masya Allah 2 jam setengah, hadis cuma 1, ayat cuma 1. Masya Allah syarahnya hebat, seolah-olah ilmunya luar biasa. Seolah-olah. Padahal metode ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu, ulama salaf tidak seperti itu. Mereka tidak mau titwal fil kalam, tidak mau memperpanjang-panjang perkataan. Mereka ingin kembali kepada poin-poin ilmunya. Dan untuk mengulang-ulang seperti ini, khotam sampai selesai, khotam sampai selesai, itu di zaman kita sekarang sudah majelis yang seperti ini sudah hampir punah. Qala Adz-Dzahabi, berkata Imam Dzahabi fi Tarikhul Islam, di dalam kitab Tarikhul Islam ketika membawakan biografi Imam Khatib Al-Baghdadi ini, seorang ulama ternama, wa hadza syai'un la a'lamu ahadan fi zamanina yastati'u. Dan ini sesuatu yang saya tahu di zaman kita sekarang ini, saya tidak tahu ada seorang pun yang mampu untuk melakukannya. Jadi yang digarisbawahi di sini adalah semangatnya. Lihat semangat Khatib Al-Baghdadi dan gurunya Ismail Al-Hiri mengajarkan agama. Rahimallah Aba Abdillah. Semoga Allah merahmati Abu Abdillah. Abu Abdillah Adz-Dzahabi. Kunyah daripada Imam Adz-Dzahabi. Kaifa law ra'a himama ahli hadzal zaman, madza yaqul? Bagaimana kalau dia melihat semangat umat di zaman ini? Imam Dzahabi di zamannya mengatakan, dan di zamannya masih zaman semangat, masih luar biasa. Dia mengatakan di zaman kita sekarang nggak ada seorang rasanya yang bisa untuk melakukan ini. Semoga Allah merahmati Abu Abdillah. Bagaimana kalau dia melihat zaman sekarang? Tanyakan kepada seluruh para dai yang ada di Pekanbaru, sudah pernah khatam Sahih Bukhari? Saya yakin dan percaya, ghalabatul dhon, prediksi paling banyak menggeleng semua, belum khatam. Termasuk yang berbicara. Belum pernah mengkhatamkan Sahih Bukhari. Sementara ulama-ulama ternama terdahulu seperti yang kita baca ini 3 hari khatam, subhanallah. Dan beliau Syekh Saleh Al-Utsaimin ini dalam syarah beliau terhadap kitab ini mengatakan, salah satu yang salah dalam pola orang sekarang menjadikan Sahih Bukhari hanya referensi. Ketika ada suatu masalah butuh hadis, cari di Sahih Bukhari, lalu cari syarahnya di dalam kitab Fathul Bari, tapi tidak merutinkannya membaca dari awal sampai akhir, lalu diulang lagi dari awal sampai akhir. Ini salah satu nasihat beliau di dalam syarah beliau terhadap kitab ini dan pembicaraan ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita saat untuk bisa melakukan metode-metode ilmu yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Tentu tidak langsung ke Sahih Bukhari, ya, dimulai dari matan-matan yang kecil. Wakana, kita lanjutkan, wakana Abu Muhammad ibnu Tabban awal ibtidaihi yadrusul laila kullah. Abu Muhammad ibnu Tabban ketika memulai awal-awal pelajarannya, beliau belajar seluruh malam, nggak pakai tidur. Fakanat ummuhu tarhamuhu wa tanhahu, dan ibunya merahmatinya, menyayanginya dan melarangnya untuk melakukan itu
anil qiraati bil lail. Ibunya melarangnya untuk membaca di malam hari. Fakana ya'khudul misbaha wa yaj'alu tahtal jafnah. Lalu dia ambil, Abu Muhammad ini mengambil lampu dan meletakkannya di bawah panci. Jadi panci ditelungkupkan. Supaya ibunya tidak tahu dia telah mempersiapkan apa? Lampu. Al-jafnah ini adalah syai'un minal aniyatil 'azimah, sesuatu daripada bejana-bejana yang agak besar. Wa yatadhaharu bin naum, dan dia pura-pura tidur kepada ibunya. Sampai ibunya tidur, fa idza raqadat, apabila ibunya telah tidur, akhrajal misbaha, dia keluarkan lampu, wa aqbala 'ala dars, lalu kemudian dia terus belajar di malam hari. Ini i'tibar hali man sabaq, melihat bagaimana generasi-generasi terdahulu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dalam majelis ini kita tambahkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, apabila kita baca biografinya, beliau mengatakan bahwa saya hidup hanya untuk 2 poin. Ketika bersama Rasul, saya hidup hanya untuk 2. Pertama, untuk ilmu yang ingin saya dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, saya ingin dapatkan makanan dari Rasul itu untuk menyumbat rasa lapar. Hanya itu. Hidup Abu Hurairah selama 3 tahun di dalam agama Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya untuk 2 poin itu. Dia enggak punya cita-cita yang lain. Cita-cita ini punya itu, enggak ada cita-cita. Cita-citanya untuk 2. Pertama, dapat ilmu. Kedua, ada sesuatu, karena Rasulullah SAW di tangan beliau kunci Baitul Mal. Yang di Baitul Mal itu ada haknya fakir dan miskin. Rasulullah SAW sering didatangi oleh makanan-makanan. Dan ketika Rasul didatangi makanan, yang pertama beliau fikirkan orang-orang yang miskin yang ada di masjid. Hidup di masjid. Yang di sana ada Abu Hurairah dan kawan-kawannya. Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu hidupnya untuk ilmu, dan kedua untuk ini, supaya sekedar untuk menyumbat lapar yang ada di lambung beliau. Dan kadang-kadang makanan itu dari kenabinya itu terputus, sehingga Nabi tidak bisa membagi, karena di rumah beliau juga tidak ada makanan. Kadang-kadang kata Abu Hurairah, saking laparnya saya menahan lapar itu dengan cara berguling-guling di masjid. Karena sudah saking pedihnya perut ini, nggak sanggup lagi menahan rasa lapar yang luar biasa. Dan orang-orang mengira saya kesurupan. Lalu mereka memperlakukan saya bagaikan orang yang kesurupan. Kaki mereka letakkan di wajah saya. Karena orang-orang mengira saya kesurupan. Dan tidak, bukanlah saya kesurupan, saya sadar. Namun rasa pedih yang luar biasa yang tidak tertahankan di perut karena lapar. Dan dengan itu Abu Hurairah mengalahkan seluruh para sahabat dalam hafalan hadis. Wa qad ra'aitu fi ba'dil majmu'atil khattiyah fi maktabatin najdiyah khassah mimma yunsabu ila Abdurrahman bin Hasan Ali Syekh sahibi Fathil Majid qaulahu rahimahullah. Sungguh aku telah melihat di sebahagian kumpulan-kumpulan catatan tangan manuskrip dalam maktabah Najdiyah, yang maktabah khusus Najdiyah, mimma yunsabu ila Abdurrahman, yang dinisbatkan perkataan ini kepada Abdurrahman bin Hasan Ali Syekh, pengarang kitab Fathul Majid. Perkataan beliau, syammir ila talabil ulumi dhuyula wanhad lidzalika bukratan wa asila wasilis su'ala wa kun hudita mubahitha fal aibu indi an takuna jahula. Syair lagi beliau mengatakan, syammir ila talabil ulumi dhuyula, singsingkan lenganmu untuk menuntut ilmu-ilmu. Syammir dhuyula, ini dhuyul, lengan tangan. Syammir, singsingkan. Wanhab lidzalika bukratan wa asila, bangkitlah untuk ilmu itu setiap pagi dan petang. Wasilis su'ala, dan lanjutkan dengan banyak bertanya. Wa kun hudita mubahitha, dan jadilah engkau orang yang rajin membahas.
Fal ilmu indi, aib di sisiku adalah antakuna jahula, engkau menjadi orang yang tidak mengerti. Fakun rajulan rijluhu ala thara thabitah. Ini perkataan Syekh Saleh, pengarang kitab. Jadilah engkau seorang laki-laki yang kakinya di atas thara, kokoh. Dan thara di sini maknanya adalah pasir. Wahamatu himmati fawqa thuraya samiqah. Sementara keinginan semangatnya, tujuan utamanya ada di thuraya. Apa thuraya tadi? Bintang yang paling tinggi, samiqah, sangat tinggi. Jadi kata beliau, jadilah engkau orang yang kakinya berjalan di tanah, di pasir, namun semangatnya di langit. Semangat ilmu maksudnya. Hal yang seperti ini ada juga untuk orang-orang dunia, tapi semangat dunia. Semangat dunia. Andai dialihkan kepada semangat ilmu, ini yang diinginkan oleh agama Islam. Namun yang seperti ini sering sekali semangat dunia. Wala takun syabbal badani asyabal himmah. Jangan engkau menjadi orang yang secara badan syab, masih kuat, masih pemuda, namun secara himmah, semangat asyab, sudah jadi orang-orang yang beruban. Badan kuat, semangat orang yang beruban. Semangat kakek-kakek. Kekuatan kakek-kakek dalam semangat, kekuatan pemuda dalam badan. Jangan menjadi orang yang seperti itu. Fa inna himmatas shadiq la tashib. Sesungguhnya semangat orang-orang yang jujur tidak pernah beruban. Maksudnya tidak pernah melemah. Tidak pernah melemah. Semangat orang yang berilmu tidak pernah melemah. Kana Abul Wafa Ibnu Aqil ahadu adhkiya'il alam min fuqaha'il anabilah yunshidu wa huwa fith thamanin. Adalah Abul Wafa Ibnu Aqil, salah seorang yang sangat cerdas dari ulama-ulama dalam fikih Hanabilah, mazhab Hanabilah, mazhab Hambali, yunshidu wa huwa fith thamanin. Dia mengucapkan syair padahal ketika itu dia sudah berumur 80 tahun. Ma syaba azmi wala hazmi wala khuluqi wala wala'i wala dini wala karami. Tidak pernah beruban semangatku, keinginanku dan akhlakku, dan walakku, loyalitasku, dan agamaku, dan kehormatanku tidak pernah beruban. Wa inna ma'tada sya'ri ghaira sibghatihi. Akan tapi harus datang kepada rambutku sesuatu yang bukan lagi biasa yang dia miliki. Wasyaibu fi sya'ri ghairu syaibi fil himami. Dan uban yang ada di rambut bukanlah uban yang ada dalam semangat. Itu dia ucapkan pada umur 80 tahun. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, dengan pembahasan ini kita selesaikan al-maqidus tsalits daripada kitab Ta'dhimul Ilm, dengan harapan kita bisa membenahi semangat kita dalam menimba ilmu agama, dan semoga semangat kita yang tumbuh juga kuat dan memperkokoh semangat kita dan amalan kita dalam menjalani kehidupan kita, menuntut ilmu untuk mendasari agama kita, ketaatan kita, ibadah kita di atas ilmu, pemahaman kita tentang agama ini di atas ilmu, bukan di atas apa-apa yang dibangun oleh manusia yang ilmu itu tidak memberikan manfaat apapun kepada agama mereka. Wassallallahu